Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pejuang dolar di sini. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang money management dalam trading Binance Future. Ini cukup penting karena saya lihat masih sangat banyak ya trader pemula yang trading tanpa menggunakan money management, yang tentunya lama kelamaan akan berujung pada kebangkrutan ataupun margin call ya, terlikuidasi. Dan money management itu lebih penting ya daripada analisa teknikal. Sebagus apapun analisamu, jika trading tanpa money management yang benar, niscaya suatu saat akan bangkrut juga. Pertama-tama saya bahas dari modal dan resiko. Untuk modal minimal itu $100, dengan resiko per trading itu 2 sampai 3% dari modal. Di sini saya contohkan itu 3%, atau sekali trading itu kita siap kehilangan $3. Dengan cara ini, untuk sampai bangkrut itu kita perlu loss 33 kali secara terus-menerus, dan itu menurut saya tidak mungkin ya. Apalagi jika resiko kita itu 2%. Kita itu perlu loss 50 kali secara terus-menerus agar sampai di titik kehabisan modal. Kalau loss 10 kali terus-menerus itu masih mungkin, menurut saya masih mungkin. Untuk resiko bisa kalian atur sendiri. Jika modal $1000, saran saya cukup 1 sampai 2% saja dari modal. Jadi dengan cara ini kemungkinan besar kita bisa terhindar dari kebangkrutan. Lanjut ya, lalu bagaimana caranya agar setiap trading itu resiko kita itu tetap di 3% atau di $3? Di sini kita bisa gunakan yang namanya kalkulator trading di Binance Future. Kita bisa buka Binance, lalu klik titik 3 di pojok kanan atas, lalu kita pilih kalkulator. Kita tunggu sebentar, masih loading. Nah, di kalkulator ini ada beberapa pilihan ya, ada PNL, target price, likuidasi price, dan lain-lain. Tetapi di sini saya gunakan hanya di PNL dan target price. Lalu di sini ada long, ada short, lalu leverage, entry price, exit price, quantity, lalu nanti kita bisa calculate dan ada hasilnya. Jadi di sini sebelum kita menggunakan kalkulator trading, kita itu sudah harus menentukan kita entry di harga berapa dan exitnya di harga berapa. Untuk exit di sini saya lebih gunakan di exit stop loss ya, bukan di exit take profit. Jadi kita bisa masuk dulu ke market. Nah, di sini saya contohkan di CRF USDT per Futual. Untuk saat ini CRF itu sedang berada di tren turun, lalu sedang terjadi kenaikan hampir sampai di level Fibo 0,5, yang artinya ada potensi penurunan lagi jika sudah sampai di level Fibo 0,5. Dan misal saya entry di 3,447, harganya itu di 3,447. mungkin saya perbesar agar lebih jelas. Saya entry di 3,447 dengan stop loss di atas level Fibo 0,618 di 3,729 ya. Ini cukup penting ya. Jadi setiap kali kita ingin transaksi, kita itu wajib, hukumnya wajib, bagi saya wajib untuk menentukan stop loss terlebih dahulu. Karena kadang ada yang entry ngawur tanpa stop loss dan akhirnya terjadi kebangkrutan. Kemarin juga ada yang WA saya karena tidak memasang stop loss itu sedang minus di kisaran $400. Kemarin ada yang WA saya. Jadi stop loss itu penting. Wajib ya, sebelum melakukan entry itu wajib menentukan stop loss. Jadi di sini misal saya akan entry short di level Fibo 0,5 di harga 3,447 dan stop loss di level Fibo 0,618 di harga 3,729. Kita balik ke kalkulator trading. Di sini di CRF USDT per Futual ya. CRF, lalu di sini kita pilih short. Untuk leverage itu saya gunakan 20 kali saja, entry di 3,47, exit atau stop loss saya taruh di 3,729. Nah, di sini cukup penting di quantity. Quantity itu kita tentukan ngarang dulu ya. Saya contohkan di sini 5.
Jika kuantiti saya 5, di sini saya hanya minus 1,41 USDT. Jadi kita naikkan lagi ke 10 sampai nantinya tertemu di kisaran 3. Oke, di sini setelah di 10 itu di 2,82. Jadi saya tambah satu lagi. Mungkin ini 3 lebih. Oke, sudah cukup ya di 3,10 USDT. Jika kita trading nantinya akan minus 3,10 USDT, dan di sini kita bisa entry menggunakan kuantitinya itu 11 CRF, dan nantinya marginnya itu hanya sebanyak 1,9 USDT. Saya contohkan entry ya, langsung saya contohkan entry saja sebagai contoh. Akan saya langsung contohkan di sini, saya akan entry short di harga 3,447 dengan jumlah CRF kita rubah ya dari USDT ke CRF. 447 dengan jumlah 11 CRF, lalu kita pasang sekalian stop loss di 3,729. Sini kita bisa buka short 447. Oke, buka short. Sudah, tetapi di sini saya tentukan leverage-nya 50 kali. Itu sudah tidak masalah ya, mau kita pakai leverage 50 kali, 20 kali, 10 kali pun nantinya jika kita masukannya itu hanya 11 CRF, nantinya itu kita hanya akan tetap minus di 3 USDT-an. Lanjut ke cara menentukan target profit. Kita masuk lagi ke kalkulator trading. Nah, untuk target profit itu biasanya saya di 1:1 atau di 1:2. Di sini kita manfaatkan di ROE-nya ya, di 163,62. Kita bisa hitung di target price, kita pilih target price 163. ROE di 163,62. Entry-nya tadi saya di 3,447. Lalu kita pilih di short ya, di short, dan tinggal kita klik calculate, dan nantinya akan muncul target price-nya itu di 3,165 USDT. Ini target 1:1. Biasanya setelah sampai di target 1:1, saya itu akan take profit 50% dari transaksi saya, dan sisanya saya biarkan running dengan catatan saya menaikkan stop loss itu ke stop loss entry ataupun SL plus. Bisa di entry, bisa di plus. Dengan cara seperti itu kita sudah bisa mengamankan profit, dan nantinya jika market berbalik arah, kita itu hanya ada potensi kembali ke harga entry dan kita tidak mendapatkan apa-apa, ataupun jika terkena SL plus kita itu tetap bisa mendapatkan profit. Sebagai contoh di sini ya, di sini saya ada profit 2,5 USDT, ini itu terkena SL plus, jadi ini tidak tercapai targetnya, tetapi di sini saya sudah profit. Ada juga di sini profit di 2,5, 2,2. Tetapi jika harga semakin naik, di sini itu kita bisa profit cukup banyak. Di sini saya contohkan profit sampai 4,10 USDT. Itulah gunanya cara take profit 50% dulu dan sisanya kita biarkan running. Jadi di sini saya lengkap dari modal, resiko, menghitung margin, sampai ke cara take profit. Oke, mungkin cukup. Jika ada pertanyaan bisa tanyakan saja di kolom komentar. Pejuang dolar di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.